Welcome back to my channel, apa ada serba ada. Seperti biasalah ya, kita nyusurin jalan lagi. Kali ini jalan yang saya tempuh itu masih di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku, Sumatera Selatan, Indonesia. Dari Desa Sleman, Kebonjati, Singapura hingga ke Pengaringan ya, Kecamatan Semindang Aji. Oke, yang kita bahas kali ini adalah rumah orang-orang Sumatera Selatan itu bagus-bagus, gede-gede ya, insya Allah amin. Tapi kenapa rumah udah bagus, udah mentereng, udah terlihat mewah, tapi jemur pakaiannya di depan rumah? Mungkin banyak juga orang yang di luar Sumatera Selatan ataupun bahkan orang yang di dalam Sumatera Selatan itu sendiri nggak memahami apa itu filosofi dari menjemur pakaian di depan rumah. Kalau di daerah lain itu setahu saya nggak ada ya, mereka pastinya jemur pakaian itu di belakang rumah karena menganggap jemuran yang ada di depan rumah itu agak mengganggu pemandangan ya. Oke, filosofinya sebenarnya adalah gampang banget, mungkin juga sudah ada juga yang tahu. Filosofi dari menjemur baju atau pakaian depan rumah itu bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya suku Ogan, Semendo, Besema, Pesema, Komering, Daya dan lain-lain itu sebagai tanda kepada orang-orang yang lewat di depan rumah. Maklumlah waktu itu kan belum ada listrik, belum ada komunikasi berupa handphone, telepon atau radio dan sebagainya waktu zaman-zaman bahala dulu kan. Jadi kalau kita jemur pakaian di depan rumah itu, orang yang lewat, orang yang bertamu itu akan tahu, oh ada orangnya apa enggak. Karena itu penanda ada orang yang di rumah dan enggak. Terus lagi dari baju dan pakaian yang dijemur di depan rumah itu kita akan tahu ada berapa anggota orang yang ada di dalam rumah itu. Misalkan ada mungkin pakaian laki-laki dewasa, mungkin ayahnya, perempuan dewasa mungkin ibunya, pakaian perempuan mungkin anak gadisnya, pakaian cowok mungkin anak bujang atau cowoknya ya, atau pakaian anak kecil berarti di sana lagi ada anak kecil yang atau yang baru lahiran gitu ya guys. Memang sih sebenarnya memang agak mengganggu. Aduh sorry lagi pilek. Mengganggu ya, tapi yang mau gimana lagi, itu namanya sudah jadi adat istiadat, sudah jadi budaya orang-orang Sumatera Selatan. Begitulah filosofinya sebenarnya ya guys. Oh iya, bagi yang belum subscribe, tolong ya dibantu di subscribe, di like, di share, dan di komentar. Untuk yang udah langganan di channel ini, terima kasih banyak. Kembali lagi ke pembahasan. Nah, dengan cara mengetahui isi rumah tersebut, maka si tamu atau orang yang lewat itu bisa membawa buah tangan sesuai dengan sekiranya orang yang ada di dalam rumah itu. Terutama misalkan orang mau melamar anak gadisnya, atau seorang teman yang mau bertemu dengan teman lamanya itu, jadi mereka tahu bagaimana apa yang harus dibawa ke yang punya rumah gitu ya guys. Oke. Kayaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Bagi yang kurang mengerti, kurang paham, mohon kasih kritik dan sarannya di kolom komentar atau hubungi kontak yang ada di profil channel ini ya. Jika ada yang salah dalam penyampaian kali ini, saya mohon maaf, terutama untuk warga Sumatera Selatan. Itu setahu saya saja ya, bukan berarti udah ada yang mempakemkan, tapi itu setahu saya saja. Mohon maaf. Salam kekeluargaan selalu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komentar.